Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Asep Santosa. Saya merupakan CGP Angkatan 7 Belitung Timur. Pada kesempatan kali ini saya bersama dua rekan saya di samping ini, kami akan membuat video demonstrasi kontekstual modul 2-3. Saya Asep Santosa akan berperan sebagai pengamat. Rekan saya Denny Perdiasa bertugas sebagai coach, dan saya Hendra Eka Saputra sebagai coaching. Oke. Kita akan praktek modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Apa kabarnya Pak Denny? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sik. Kan menurut jadwal nih, yang Pak Denny WRS malam. Iya. Katanya kan Pak Denny mau, Pak Asep, aku sekarang praktek coaching nih, gitu kan? Kondisi apa isinya ya? Iya. Ada dulu deh. Sekarang kita praktek. Ini dulu. Siap. Udah. Oke. Kan Pak Asep, saya ini mau praktek coaching nih. Iya. Kasih jadi pengamatnya. Iya. Udah siap ya hari ini ya? Yuk dong. Kira-kira nih apa yang akan siapkan rubrik penilaiannya? Tetap menggunakan rubrik Tirta, Pak. Apa kita itu? R itu T itu tujuan, Dan I itu identifikasi, identifikasi, R itu rencana rencana, aksi, T itu tanggung jawab. Allah, the best lah pokoknya Pak Denny ini. Nah Pak Denny, dalam praktek coaching kali ini, kompetensi coaching apa yang akan Pak Denny kembangkan? Saya pengen kehadiran penuh, Pak. Kenapa hal itu? Karena saya sering pelengak kalau dengar orang bicara itu, Pak. Apa yang istilahnya tidak fokus itu, Pak. Jadi saya ingin belajar fokus mendengarkan. Kalau mereka mau curhat sebagai coaching, saya bisa memberikan solusi nanti yang terbaik dengan cara mendengarkan penuh, Pak. Kehadiran penuh, ya, Pak. Kira-kira indikatornya apa kalau Pak Denny telah berhasil mengembangkan presensi ini? Indikator keberhasilan saya itu, Pak, kalau saya menganggap saya sudah bisa melakukan kehadiran penuh, saya fokus sama mereka. Mereka bercerita tentang apa, curhat mereka, saya bisa dengar dengan penuh, kehadiran saya penuh di situ, sehingga saya terhindar dari penyakit saya yang sering tidak fokus. Ya. Orang tersinggung kadang-kadang. Iya. Kita yang mendengarkan. Iya, kayak gimana gitu, baik ya. Dianggap ya. Iya. Oke, dah cukup untuk kelas supervisi saya saat ini kali ini. Silakan Pak Denny. Dengan siapa itu nanti pakai coachingnya? Dengan Hendra. Pak. Oh iya, Hendra silakan, Eko. silakan. Iya. Silakan pakai coaching. Saya izin mengamati Bu ya. Iya. Silakan. Iya. Masuk, Hen. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya. Selamat siang. Siang Pak. Ya, gini.
kemarin aku sempat dengar cerita desas-desus gitu ya, makanya tadi saya lihat Pak Hendra ada, makanya dipanggil gitu Pak. Ya, betul. Kira-kira apa tujuan Pak Hendra datang ke sini gitu Pak? Oh iya Pak, saya itu merasa sedih gitu dengan beberapa siswa saya sih Pak. Saya kan mengajar kelas 10 ATPH, Iya. yang mana ATPH itu tentang produktif pertanian Pak. Jadi ada 1-2 siswa itu sulit benar diarahkan untuk berpraktek ke lahan pertaniannya. Nah, sedangkan teman-teman yang lainnya itu bisa mengikuti dan bisa mendengarkan ataupun menuruti arahan saya ketika saya ajak berpraktek gitu. Nah, tapi 1-2 siswa ini kebetulan laki-laki semua itu sulit. Saya ajak ke kebun, tidak ada muncul-munculnya gitu, sering sekali. Seperti itu. Ada 3-4 kali pertemuan waktu itu. Nah, sampai sekarang pun masih susah saya mengarahkan Pak. Itulah yang jadi kegalauan saya Pak. Seperti itu. Pak Hendra, menurut Pak Hendra, ukuran keberhasilan itu berarti Pak Hendra bisa mengajak siswanya gitu ya? Iya. Ke Kebun untuk kebun berpraktek. itu. Ini Pak Hendra, menurut Pak Hendra nih ya, Pak Hendra kan sebagai guru kan, Pak Hendra tuh kalau pakai skala 1 sampai 10 itu Pak Hendra itu sudah melaksanakan kewajiban sebagai guru, skalanya berapa Pak? Jadi skalanya itu sudah 8 lah. Udah merasa hebat lah sebagai guru gitu Pak ya? Maksimal lah mengarahkan mereka gitu Pak. Mulai dari pemberian materi, penyampaiannya, serta dengan memotivasi mereka untuk terutama berpraktek ya Pak, karena saya guru produktif kan lebih sering ke lahan, saya mengajak mereka belajar seperti itu. Nah, dari 20 siswa itulah 2 siswa itu tidak mau, sering bolos, tidak ada di lahan gitu. Sedangkan teman-teman yang lainnya sudah siap di lahan serta berpakaian praktek lah. Seperti itu Pak. Pak Hendra, kira-kira apa kekuatan dari Pak Hendra, mungkin kemampuan dari Pak Hendra nanti supaya siswa yang 2 tadi itu mau mengikuti praktek Pak Hendra gitu? Ya, jadi saya itu menginginkan semua siswa saja itu mengikuti semuanya. Yang 2 orang tadi. Nah, nanti saya akan memberikan suatu penilaian khusus. Iya Pak. Terutama yang 2 orang ini saya kasihkan nilai yang kecil lah sementara ini. Akan tetapi saya berusaha memotivasi mereka agar mereka itu mau. Saya nanti berikan nilai yang lebih apabila mereka itu mau mengikuti kegiatan di lapangan atau di lahan seperti itu Pak. Dengan cara saya kasih nilai yang besar kalau mereka itu rajin dan aktif di lahan tersebut. Iya Pak. Dan nanti Pak Hendra, ini kan Pak Hendra sudah melaksanakan pembelajaran ya, tercapai. Misalnya siswanya nanti rencananya gimana Pak Hendra supaya mereka ini bisa Pak Hendra rangkul, kemudian diajak belajar dengan normal. Apa rencananya dari Pak Hendra nanti? Jadi yang saya akan lakukan nanti pertama menasihati mereka dulu bahwasanya kegiatan pertanian ini bukan hanya di kelas, tetapi perlu adanya pembelajaran di lahan atau di kebun, berpraktek langsung apa yang telah disampaikan atau telah dipelajari. Selanjutnya mereka akan saya pantau terus Pak, dengan cara saya kasih tanggung jawab, misalkan menanam 1 bedeng satu orang, berarti untuk orang 2 ekor itu pasti dua bedeng, satu-satu seperti itu. Nah, jadi saya suruh menanam mulai dari persiapan lahan sampai dengan menanam dan merawatnya serta sampai akhirnya panen, bisa panen. Itu rencananya Pak. Iya. Nanti kalau sudah panen, barulah mereka itu saya kasih nilai yang lebih. Untuk Dengan catatan mereka bisa melakukan pemanenan ataupun ya setidaknya merawat lah Pak. Walaupun mereka buahnya belum ada, tapi
merawatnya, prosesnya itu kan mereka ikuti, mereka laksanakan dengan baik, itu sudah bagus menurut saya. Seperti itu. Saya rasa sebuah rencananya sangat bagus ya Pak ya. Nanti apa komitmen dari Pak Hendra sebagai produktif dalam rencana seperti ini? Komitmen saya, jika saya sudah melakukan apa yang saya jelaskan tadi, tentunya saya akan memberikan nilai lebih kepada mereka dan menambah lah Pak kekurangan mereka sebelumnya itu kan mereka tidak mengikuti. Nah, itulah yang jadi hasil nilai mereka. Karena mereka sudah mulai berproses, mulai membaik dalam proses pembelajaran, terutama di lahan pertaniannya, dan itu akan saya hargai mereka komitmennya. Dan mereka apabila di pelajaran-pelajaran lain misalkan masih tidak mengikuti dengan mata pelajaran yang lain juga, nah saya akan membantu rekan saya juga bagaimana sih memotivasi anak ini. Nah, gitu. Rencana yang sangat bagus dari Pak Hendra ya. Mudah-mudahan berhasil Pak ya. Kami dari Persola sangat mendukung kegiatan tersebut. Jadi suatu kegiatan di mana Pak Hendra menginginkan 2 orang siswa tersebut mengikuti pembelajaran Pak Hendra dengan strategi yang sangat baik dari Pak Hendra, yaitu Pak Hendra pengen membuat badan tadi kan supaya mereka terikat, istilahnya terikat dalam pembelajaran dan melaksanakan praktek. Dan nanti setelah mereka merubah paradigma mereka tentang pembelajaran, baru dikasih nilai yang positif. Ya, terima kasih Pak Hendra sudah datang ke ruangan. Terima kasih Pak dengan arahannya. Saya sangat bersyukur sekali dengan apa yang Bapak berikan tadi. Iya Pak. Wah, Pak Denny, amazing Pak Denny. Selamat ya. Iya. Selamat, telah berhasil. Seperti saya, Pak Hendra tadi itu sumringah, karena telah mendapatkan pencerahan dari Pak Denny. Sepertinya berhasil coaching Pak Denny ini hari ini. Selamat tes lagi. Iya Pak. Pak Denny, saya mau nanya nih. Tadi kan Pak Denny itu kan ingin meningkatkan kompetensi presensi. Iya Pak. Kehadiran penuh, fokus kepada lawan bicara Pak Denny. Kira-kira nih, apa yang sudah Pak Denny lakukan tadi untuk bisa hadir penuh? Saya mencoba untuk lebih fokus Pak, lebih mendengarkan, lebih menatap matanya Pak. Mungkin dengan tatapan mata itu terlalu fokus itu Pak. Pahamnya situ. Itu. Iya. Yang saya inginkan tadi, saya kehadiran saya itu penuh benar dan menerima segala aspirasi. Dalam hal tadi ya itu yang Bapak lakukan ya? Iya, tapi nggak tahu lah Pak hasilnya gimana nanti ya. Kalau menurut catatan saya nih ya, yang saya lihat ya, saya memperhatikan tadi Pak Denny coaching Pak Hendra ya. Saya lihat untuk alur ceritanya itu jelas ya, dari mulai tujuan sampai tanggung jawab hadir semuanya Pak Denny. Maksudnya ya. Malah ketika Bapak ingin menghadirkan supaya bisa meningkatkan presensi, tadi Bapak saya lihat itu, Masya Allah, sepertinya Bapak itu hadir penuh, tulus, gitu. Hingga tadi wajah Pak Hendra itu sepertinya senang gitu. Selain selain masalahnya itu terpecahkan, ada solusinya, dan juga merasa dihargai dengan kehadiran penuh oleh Pak Denny. Selamat ya sekali lagi ya. Nah, sebelum saya tutup nih Pak Denny ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan ditingkatkan berdasarkan coaching Pak Hendra tadi? Ini Pak, saya itu kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak. Mungkin pertanyaan saya tadi agak membingungkan dari Pak Hendra gitu kan. Jadi yang pengen saya tingkatkan itu adalah pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Ini saya note ya, bahwa Pak Denny akan meningkatkan kompetensi dalam bertanya atau memberikan pertanyaan berbobot ya. Jadi mungkin 2 minggu lagi ya kita agendakan, kita akan melakukan praktek coaching lagi, tetapi agendanya adalah Bapak akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Iya Pak. Oke, kalau begitu cukup sekian hari ini Pak Denny. Iya Pak. Terima kasih banyak. Maaf sudah mengganggu Pak Denny. Sukses terus ya Pak Denny. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.